selama ini dia digangguin cewek yang suka muncul di kamar yang semula dia tempatin. Ih, takut. Run, bestie, run. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard, guys. Segmen kesayangan teman-teman nih, apalagi kalau bukan curhat time. Jadi kemarin tuh gue udah open cute time ya kan di instastory gue. Teman-teman yang pengen ikutan cute time, cus aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan. Anyway, di open cute time itu gue udah nanya, coba ceritain ke gue, DM gue, cerita mantan yang paling epic yang nggak pernah orang lain temuin. Nggak cuma mantan pacar atau mantan suami, mantan istri, ada juga mantan mertua, mantan bos. Pinisirin gitu sih ceritanya kayak apa aja. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Kak, gue mau cerita mantan suami gue yang di mata orang sempurna. Yes, dia dari luar kelihatannya supel, banyak bergaul, terus suka share kalau keluarganya tuh seru, kompak, dan dia cinta banget sama mamanya. Family person banget lah. Tapi ternyata dia tuh manja banget, apa-apa harus dilayanin. Dan gue harus terus di samping dia. Gue tuh sebenarnya workaholic dan suka kerja sebelum nikah sama dia. Sebelum nikah sama dia, gue udah punya kerjaan mapan dan hidup independen. Tapi dia bilang gue nggak usah kerja, di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Dia pernah bilang, lo tuh seharusnya kayak mamah gue, dia tuh sempurna. Cewek tuh harusnya kayak dia. Mohon maaf. Jadi ngapain Anda nikah sama gue ya? Nikah aja tuh sama ibu lo sana. Balikin aja kalau dia berharap ya lo seperti ibunya. Ya minimal dia juga kayak bapaknya dong. Pasti gajinya gede dong karena istrinya di rumah nggak boleh kerja. Pasti duitnya banyak. Coba aja dulu gituin. Makin ribut nih abis nonton cute time gue. Hai Kak, mau cerita nih, mantanku tuh suka beliin aku boneka bulu. Dari yang gede sampai yang kecil. Tahu nih gue banyak di pasar Gembrong. Yes, mungkin oleh sebagian orang sweet kali ya beliin boneka. Tapi masalahnya aku tuh alergi bulu. Jadi mungkin di boneka bulu itu ada kutu atau whatever. Awalnya aku juga suka kok dibeliin gitu karena dia tahu ku suka boneka Sesame Street. Tapi kayaknya dia tuh nggak kreatif. Tiap ngasih kado itu melulu. Dari Elmo, Big Bird, Cookie Monster, dan lain-lain. Lucu sih, tapi bikin gue bersin-bersin lama-lama cuy. Aduh kasihan. Disensor ya Kak. Kebiasaan yang mantan aku yang sekarang udah jadi suami aku lakuin itu sehari mantap-mantap 8 kali Kak. Gila, ledes nggak tuh? Aduh, ngeri deh, lecet. Bisa bayangin nggak? Bangun tidur main, mau makan main, abis makan main, mau mandi main, abis mandi main. Pokoknya literally 8 kali sehari. Aduh, kalau ditolak malah ngambek. Bener-bener hyper deh. Untungnya semenjak nikah dan sama-sama kerja ngurus anak, jadi energi banyak kebuang ya bun. Sekarang sehari sekali, kadang-kadang 2 kali. Kalau weekend masih tiap hari pokoknya WK. Kalau lo nya sanggup mah bagus. Teraneh menurutku Kak. Jadi setiap barang yang aku suka, dia akan search semua kejelekannya. Misalnya aku suka Lee Min Ho. Wajar dong ya Kak, sebagai kaum hawa kita mengidolakan Lee Min Ho. Benar. Nanti dia bisa aja tuh cari kesalahan Lee Min Ho. Dia bilang oplas lah, aku diemin aja. Lah emang oplas kesalahan? Aku kirain ini bakar berlalu. Ternyata enggak, masih ada lagi. Aku ini salah satu dog lovers Kak, dan Kak Cel tahu dia cariin video seks anjing bersama manusia. What the? Buat apa? Supaya apa? Masih banyak lagi Kak. Untungnya aku udah bebas sama orang toksik ini. Males banget deh kalau punya pasangan yang joy killer atau happiness killer. Yang kalau kita pengennya happy-happy, tapi dia tuh kayaknya pengen ngancurin kesenangan kita. Kak Rach dulu pernah punya mantan pacaran sampai 7 tahun. Saking udah deketnya dan gak kagok. Dulu pas gue flu, dia pengen nyedot hidung gue buat ngeluarin ingusnya.
Itu sumpah sih tergeleh karena gue malah geli sendiri. Lo pikir lo bayi? Gelai banget sih. Mantanku suka makan duren dicampur nasi. What? Duren campur nasi tuh gimana sih? Katanya enak banget sampai nagih. Aduh, tolong. Singkat jelas padat. Kalau ngajakin jalan, kebiasaan banget nih mantan gue pakai kaos partai. Wow. Sering gak mandi juga dengan alasan kan udah punya pacar. Terima apa adanya dong. 2022. Duh. Ilah, kalau bau juga gue nggak mau. Mamam tuh terima apa adanya. Cobain duduk di jok belakang, bau apek sama bau jigong kalau lagi ngobrol di motor. Kasian. Mantan gue punya fetish nyiumin kaki Kak Cel. Gue risih banget. Jadi ceritanya ini tuh udah 3 kali gue ngajak doi ke kosan gue. Gak aneh-aneh kok. Kita cuma makan, Netflixan. Tiba-tiba dia megang kaki gue dan ngendus-ngendusin kaki gue. Gue kesel banget. Coba bayangin di posisi gue. Shock gak sih? Gini, kadang-kadang kalau kita gak ketemu sama orang yang gak sefrekuensi, terutama di dalam urusan ranjang ya begini. Samarin namaku ya kak, aku punya pacar gamers. Awalnya biasa aja dan aku coba pacaran terus. Soalnya dia baik juga sih. Ya sampai beberapa bulan barulah tahu gimana freaknya doi sama gaming. Gue bener-bener diacuhin. Dia cuma tidur 2-3 jam sehari gara-gara ngegame pagi, siang, malam. Bahkan dia pernah cerita kalau dia bisa terangsang sama karakter game. Oh wow. Bagaimana kalau kita jadi nikah dan punya anak? Bener-bener abis kesabaran gue kalau fokusnya game terus. Tapi gini loh, yang namanya cowok ya, walaupun dia gamers atau apapun itu, kalau dia cinta sama ceweknya, itu bakal ditinggalin, bakal punya waktu kok buat ceweknya. Mungkin dia nggak cinta-cinta amat sama lo. Sakit. Tapi emang bener, laki-laki tuh gitu. Nggak mungkin nggak ada waktu buat pacar kalau dia bener-bener cinta ya. Garis bawahi. Lanjut. Ini serem nih. Aku dan mantanku punya hobi yang sama, yaitu musik underground. Kita sama-sama suka dengan hal yang berbau metal dan goth. Sebenarnya aku sih cuma sekedar suka, nggak mendalami yang gimana gitu. Aku ngerasa dia creepy banget ya. Doi suka ngumpulin tulang binatang. Kalau yang beli sih biasa, tapi kadang dia ngumpulin dari binatang asli. Maksudnya dibunuh gitu? Pernah dia ngambil kepala kambing dari hasil kurban Idul Adha. Pernah juga dia nabrak kucing. Aku yakin banget dia sengaja, tapi dia bilangnya nggak sengaja. Terus dia bawa pulang kucingnya katanya buat dikubur. Tapi aku nggak pernah lihat ada kuburannya di rumahnya. Aku juga kadang lihat dia lagi nonton video-video pembunuhan binatang kayak deep web gitu. Aduh, takut juga lama-lama. Takut. Run, bestie, run. Aku pernah kak punya mantan ngehe. Jadi dia tuh wibu. Suka manga anime. Ya aku juga sih lumayan. Tapi aku tuh gak se-freak dia. Yang bikin kesel, dia sering minjem duit buat beli action figure. Dari mulai yang murah sampai yang mahal. Gak modal ya. Awalnya sih aku kasih karena aku sayang banget sama dia dan nyambung banget. Tapi duitku kekuras lancar gara-gara dia. Puncaknya dia minjem jutaan cuma buat beli action figure Eren Yeager. Bener gak nih bacanya? Disitulah aku stop buat macarin dia. Padahal aku sayang banget sama dia. Tapi dia tidak sayang sama lo. Dia hanya sayang sama duit lo. Dan sayang sama action figurnya. Sakit emang, tapi nggak apa-apa. Ini yang terbaik. Biasanya kalau udah sakit hati gitu ya, bakal dapet penggantinya yang jauh lebih baik. Amin. Hai kak, aku punya cerita tentang mantanku yang ilfeel banget. Jadi 5 tahun lalu aku punya mantan yang suka banget traveling. Dia emang content creator traveling. Sabtu. Ya kadang aku juga suka ikut dia traveling. Tapi kadang enggak karena aku kerja. Suatu saat dia tuh solo traveling ke Italia. Aku nggak bisa ikut karena tiba-tiba ada saudaraku yang meninggal. Aku insist dia pergi karena sayang tiketnya. Terus aku lihat dia ngepost sama cowok gitu. Katanya sih cowok lokal. Ganteng.
Gue tanyakan, itu siapa? Ya, dia bilang temen. Dia cukup lama di sana, sekitar sebulanan. Aku kaget karena dia sempat ke Bali abis dari Itali itu. Dan sama cowok itu. Wow! Dan pas dia balik, dia ngenalin cowok itu ke aku. Dan bilang kalau dia suka dan pacaran sama cowok itu dong. Sumpah shock abis. Ternyata selama dia di Itali, dia pacaran dong. Bisa-bisanya nikung gue kayak gini. Mau ditikung sama laki, sama perempuan. Yang namanya ditikung tuh sakit. Namaste. Mungkin banyak cerita tentang mantan pacar ya kak. Nah, cerita gue ini tentang mantan tukang nasi goreng langganan. Oh, ada apa ini abang? Jadi tukang nasi goreng langganan rumah gue waktu itu ketangkap polisi terkait narkoboy. Au! Katanya doi pakai narkoba di nasgornya. Hah? Karena ditemuin apa gitu di penggorengannya. Dia ditangkap, anaknya usaha untuk lanjutin dong dagangannya. Tapi nggak laku karena katanya pakai narkoba kan. Hah? Ini narkobanya harganya berapa cuy? Nasi goreng pakai narkoba tuh gimana jualnya, harganya? Anaknya sering nangis cerita kalau bapaknya nggak pernah pakein apa-apa atau aneh-aneh ke penggorengannya. Sampai setelah setahunan bapaknya bundir di penjara karena stres. Dia nggak merasa pernah pakai narkoba di nasgornya. Dia juga nggak tahu kenapa bisa ada zat gituan di sana. Belakangan baru terungkap ternyata pernah ada cowok-cowok nongkrong yang pinjem alat masaknya buat ngolah narkoba yang buat mereka pakai. Wah gila lu. Parahnya mereka baru tertangkap setelah si abang nasgor meninggal. Kasian banget abang nasgor. Jalan hidup orang tuh kenapa aneh-aneh banget ya? Mantan anak buah bokap yang tinggal di rumah gue nggak pernah mau tidur di kantor. Dia selalu tidur di ruang tamu pakai sarung, peci, gelar karpet, dan sajadah. Terus tidur deh. Pokoknya selalu kayak orang ready mau sholat. Entah kenapa pertanyaan itu baru terjawab pas dia minta berhenti kemarin. Katanya udah nggak tahu mau tidur di mana. Rupanya selama ini dia digangguin cewek yang suka muncul di kamar yang semula dia tempatin. Berarti di rumah lo gitu. Cewek itu datang ke mimpinya dalam bentuk yang cantik, pakai kebaya kuning dan rambutnya panjang. Dia minta dinikahin. Tapi sekali waktu pernah muncul di kaca dalam kondisi rambut acak-acakan dan mukanya hancur. Nggak ada kelopak matanya sampai bola matanya mau keluar. Karena itulah dia nggak mau tidur di kamarnya. Dan dia resign karena tuh cewek sekarang ikutan tidur di ruang tamu. Sekarang di rumah gue jadi nggak ada yang berani duduk di ruang tamu itu. Gue juga nggak berani sih. Rachel, ini cute time buat gue fix. Gue gedek banget sama mantan mertua gue, bahkan setelah gue cerai pun. Masa dari pertama kali pacaran sama mantan laki gue, dia tuh kagak demen sama gue karena gue anak Bekasi. Suka ngatain gue anak Bekasi, nggak pantas tinggal di Jakarta. Ih, songong amat. Wah elah segitunya. Emang kenapa kalau rumah gue jauh? Emang kenapa kalau gue suka ngomong kagak danta lu? Kagak danta lu, apa sih artinya? Ya tapi bukan karena itu doang sih gue cerai, cuman kocak aja. Emang kenapa kalau gue anak Bekasi, woi? Mantan pembantu gue hobi banget makanin makanan anjing gue. Maaf, bukannya gimana-gimana. Kita udah kasih tahu kalau itu makanan anjing, tapi dia suka, katanya enak, kayak daging. Ya emang daging sih, tapi kan... Oke guys, itu dia tadi cerita-cerita cute time tentang mantan yang super epic banget. Teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo dong subscribe sekarang juga karena ada 2 video baru setiap hari Senin, Kamis, dan kadang-kadang ada bonus di hari Sabtu. Follow juga TikTok gue di Rachel Godard 25 dan Instagram gue @rachgodard. Buat lo yang ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye 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 bye.